Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, sejumlah alasan yang disampaikan politisi Koalisi Merah Putih yang meloloskan Undang-Undang MD3 serta wacana pelaksanaan pilkada tidak langsung lewat RUU Pilkada dinilai sulit diterima. Sejumlah pengamat menilai ada kepentingan politik tertentu di balik pemberlakuan RUU Pilkada dan MD3 ini. Wacana pembelakuan kembali pilkada tak langsung lewat rancangan undang-undang pilkada oleh sebagian pengamat dinilai sebagai langkah mundur kehidupan demokrasi Indonesia. Selain itu, wacana ini juga dianggap sebagai wacana yang syarat dengan kepentingan politik sesaat. Pengamat hukum tata negara Saldi Isra menilai alasan pembenar yang digunakan oleh politisi pendukung wacana tersebut sulit diterima. Saya kok curiga jangan-jangan mereka memang sedang membuat skenario mengepung pemerintahan baru. Kalau untuk MD3-nya yang dikepung adalah dikembalikan kepada pemilihan biasa, padahal sebelumnya partai pemenang pemilu legislatif. Nah, kalau ini dikuasai oleh kelompok Merah Putih, lalu kemudian mereka akan main juga di bawah. Karena mayoritas daerah kan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Jadi kesan itu sulit untuk dihindari. Meskipun mereka mengatakan alasannya ini menghemat biaya, perlu dilakukan oleh DPRD. Kalau soal biaya, kawan-kawan atau pemerintah sendiri kan sudah membuat desain pemilu kada serentak. Pengalaman Sumatera Barat misalnya tahun 2010, dari 19 kabupaten kota, 13 saja dilaksanakan serentak, itu bisa menghemat sampai 65% anggaran. Catatan lain diberikan oleh pengamat politik Heri Budianto yang mengatakan bahwa pembuatan rancangan undang-undang pilkada tidak bisa dilepaskan dari kesan reaksi Koalisi Merah Putih pasca kekalahan Pilpres. Ini kan soal momentum ya. Kenapa saya katakan soal momentum? Momentum teman-teman yang ada di Koalisi Merah Putih itu untuk mengajukan RUU Pilkada dipilih oleh DPRD ketika Pilpres telah selesai dilaksanakan dan pasangan Prabowo Hatta kalah atas pasangan Jokowi JK. Nah, momentum inilah yang kemudian bagi sebagian orang dinilai bahwa ini adalah ekspresi kekecewaan dari suatu kekalahan. Nah, tentu saya kira ya, kita orang-orang yang berada di luar menilai hal itu wajar kalau publik kemudian menilai itu. Politisi Koalisi Merah Putih dalam sejumlah kesempatan menepis bahwa penyusunan rancangan undang-undang pilkada dan juga pengesahan undang-undang MD3 merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar mereka menghadapi koalisi partai pendukung Jokowi JK. Tim Liputan Metro TV. Bersama dengan komposisi 6 fraksi yang menguasai parlemen saat ini, Koalisi Merah Putih dikdaya memuluskan Undang-Undang MD3 dan juga berpeluang besar untuk meloloskan RUU Pilkada yang dipimpin oleh pemilihan pilkada yang dipilih oleh DPRD. Namun betulkah kedua undang-undang tersebut mencerminkan keinginan publik atau syarat dengan ambisi sandera politik untuk kepentingan golongan? Mencoba membaca tujuan politik dan juga mana pilihan yang terbaik bagi demokrasi dan juga rakyat kita. Langsung kita bahas dalam dialog Prime Time News pada malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada pengamat hukum tata negara, Bang Refli Harus. Selamat malam, Bang Refli. Iya, selamat malam. Dan juga ada Wasekjen Partai Demokrat, Ibu Andi Nurpati. Selamat malam, Mbak Andi. Dan bergabung dengan kita dari luar studio ada mantan Menkumham, Bapak Hamid Awaludin. Selamat malam, Bang Hamid. Selamat malam. Baik Bang Hamid. Sebelumnya saya akan tanya dulu positioning dari Demokrat. Ini yang dikatakan banyak pihak Demokrat merupakan juru kunci dalam kedua undang-undang MD3 maupun RUU Pilkada. Terutama soal Pilkada ini seperti apa fraksi Demokrat akan bersikap? Benarkah sebelumnya memang mengatakan akan menolak langsung, memilih semua lewat DPRD, tapi sempat ada perubahan? Saya mengutip ada pernyataan dari Syarif Hasan seperti itu. Jadi saya kira pembahasan memang selalu mengalami kemajuan-kemajuan. Ya, kalau dulu konsepnya kan memang kalau nggak salah itu pemerintah akan mengajukan konsep gubernur akan dipilih atau ditentukan oleh presiden, ya, karena gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berada di daerah. Kemudian juga pernah ada konsep seperti itu yang dimana juga DPRD juga menjadi salah satu bagian dari konsep untuk sistem pemilu kita untuk memilih kembali kepala daerah melalui DPRD. Juga ada konsep tetap pilkada langsung. Nah, karena itu saya kira saat ini juga sebetulnya
di DPR itu masih berjalan, ya, pembahasan-pembahasan dan pemikiran-pemikiran dari berbagai partai politik tentunya, karena memang ranahnya di sana. Yang mana yang paling tepat untuk dijadikan sebagai dasar untuk saat ini, gitu ya, karena memang sistem pemilu kita ini kan memang selalu ada perubahan-perubahan, bahkan ada yang kembali ke metode lama, termasuk misalnya legislatif juga kemarin dievaluasi lagi dengan banyaknya money politik dan lain-lain, itu tetap dievaluasi lagi. Nah, karena itu saya kira semua partai politik punya kewenangan saat ini untuk memberikan masukan-masukannya dan mempertahankan pendapatnya dari atau melebur kembali. Demokrat sendiri kan memang seperti awal saya katakan, dulu kita pernah punya konsep. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bahwa kan pemilu kada kabupaten kota itu diserahkan kepada pilkada langsung, ya. Pernah ada konsep kita seperti itu. Namun saat ini juga mengalami perguliran-perguliran konsep lagi oleh tentunya Kemendagri untuk mengajukan kepada DPR. Nah, inilah yang saat ini kita sedang godok mana yang paling terbaik pada sistem pemilu nanti 23 September sampai dengan pengesahannya tentunya, karena memang akan selalu dilakukan evaluasi, misalnya saja memang ya kita menganggap bahwa pilkada langsung itu adalah sesuatu juga salah satu sistem yang baik, yang demokratis, tetapi dampak yang kita lihat juga banyak sekali, misalnya pembakaran-pembakaran, ya, ada pembunuhan-pembunuhan, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di daerah. Itu bukan konflik elit ya, itu karena elitnya juga tidak bisa menerima kekalahan dan kemudian akhirnya tidak bisa menenangkan masanya. Ya, ini kan macam dampak daripada pilkada langsung, karena melibatkan langsung masyarakat, gitu ya. Tapi selama pilkada itu dilakukan oleh DPRD memang tidak pernah terjadi yang terlalu besar seperti itu. Ada sekarang kantor wali kota atau bupati yang sudah dibakar, sudah mendekati hampir selesai kepala daerahnya, tapi kantornya belum diperbaiki. Nah, ini juga ada dampak-dampak yang diperhatikan, termasuk kasus money politik juga tadi yang mengatakan biayanya terlalu besar. Nah, ini semua yang menjadi banyak pertimbangan bahwa kita memahami secara substansi bahwa pilkada ini adalah sesuatu cara yang sudah dilakukan reformasi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Baik, sebelum saya meminta pendapat dari Bang Refli dan juga Pak Hamid, kita akan melihat sejumlah kutipan pendapat dari sejumlah tokoh terkait dengan pilkada tidak langsung. Berikut ini. Keras dari soal pilkada yang dipilih lewat DPRD, undang-undang ini adalah salah satu bentuk kudeta politik elit yang tidak menghargai suara rakyat. Baik. Berikutnya, revisi Undang-Undang MD3 merupakan skenario poros koalisi Merah Putih untuk membangun tirani politik parlemen. Hampir senada dengan statement dari Saldi Isra yang mengatakan bahwa ada kesan sulit dihindari skenario untuk mengepung pemerintahan baru lewat Undang-Undang MD3 dan Pilkada. Ibu Adi, sedikit statement Anda sebelum saya kira tidak mengepung ya. Kalau pengalaman Demokrat kan koalisi kita kemarin cukup besar juga, tapi dalam pembahasan di DPR ya ada juga dari anggota koalisi kita yang tidak sependapat dengan konsep-konsep yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya kita kemarin ada menyangkut kenaikan harga BBM. Nah, ternyata dari anggota koalisi juga ada yang nggak setuju, gitu ya. Nah, karena itu saya kira pemerintahan Jokowi JK nantinya ke depan, saya kira tinggal bagaimana beliau melakukan manuver-manuver komunikasi politik untuk bisa menggolkan program-program yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Baik, Bang Refli, bagaimana menurut Anda, apakah juga Anda setuju dengan pernyataan dan sejumlah pengamat dan juga rekan-rekan tadi? Ya, ada dua soal ya, soal pilkada langsung tidak langsung dan kedua MD3. Soal MD3. Nah, soal MD3 dulu ya. MD3 itu kan sesungguhnya kan yang paling kentara itu masalah pemilihan ketua DPR ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa pemilihan itu inkonstitusional. Tidak juga bisa mengatakan bahwa penetapan itu inkonstitusional. Karena dua-duanya pernah kita praktekkan. Tahun 2004 pemilihan, tahun 2009 penetapan. Tetapi inkonstitusionalitas itu menurut saya tidak hanya berisi materinya saja, tapi juga moralitasnya. Jadi kalau saya berteori begini, dari sisi constitutionality tidak ada persoalan. Tapi dari sisi moral konstitusional atau constitutional morality atau legal morality, saya kira persoalan besar. Kenapa? Karena hasilnya sudah diketahui, hasil pemilunya, lalu kemudian aturannya baru diubah. Itu ibarat pertandingan sepak bola, saya katakan, ya kan? Jerman itu sudah menang 1-0 lawan Argentina, tetapi kemudian tiba-tiba FIFA mengubah peraturan bahwa menang 1-0 itu tidak cukup untuk juara Piala Dunia. Nah, saya kira ngamuk orang. Nah, karena itulah saya kira dari sisi MD3 ini ada soal constitutional morality dan ini saya kira persoalan serius. Nah, yang kedua soal pilkada langsung dan tidak langsung, kadang-kadang saya ditanya begini, mana yang untung langsung tidak langsung ya?
menurut saya ini bukan, it is not a choice, ini bukan soal pilihan. Ini adalah soal sistem bernegara, soal paradigma bernegara, soal perspektif konstitusional. Saya menyebutkan ada 4 pilar yang ujungnya nanti kita akan bicara bahwa sesungguhnya yang paling kompatibel adalah pemilihan langsung. Pertama adalah prinsip kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2. Yang kedua adalah prinsip pemilihan demokratis, pasal 18 ayat 4. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan presidensil, pasal 4. Dan yang keempat adalah otonomi daerah, pasal 18. 4 ini kalau kita tautkan, maka kemudian jawabannya adalah pemilihan langsung dibandingkan pemilihan oleh DPRD. Contoh misalnya, kita masuk dalam sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensil itu kan terpisah antara eksekutif dan legislatif. Legislatif tidak di atas eksekutif sebagaimana sistem pemerintahan parlementer. Dan ternyata dalam otonomi daerah kita memiliki lembaga yang kurang lebih sama. Ada eksekutif yang tercermin dalam pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, ada legislatif yang tercermin dalam DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau kita mau konsisten dengan konsep itu, maka sesungguhnya jawabannya pemilihan langsung. Satu lagi. Ya, sebentar, kita harus jeda konsistensi yang saya catat di sini dari pernyataan dan juga penjelasan Anda. Kita harus jeda. Sorry Bang Refli. Kita akan lanjutkan. Ada juga tulisan dari Bang Hamid Awaludin di sini, ada tulisan di sebuah media cetak Kompas pada Sabtu 6 September. Anda, Bang Hamid, mengatakan Undang-Undang MD3 ini lebih diwarnai persekongkolan dan juga perselingkuhan politik. Apa yang dimaksud? Kita akan lanjutkan Prime News sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog di Prime Time News. Bang Hamid masih bersama kami? Ya. Oke, Bang Hamid, tadi sebelum jeda saya sempat mengutip tulisan Anda di Kompas pada Sabtu 6 September. Anda menyebutkan Undang-Undang MD3 ini lebih diwarnai dengan persekongkolan dan juga perselingkuhan politik. Ini siapa yang bersekongkol dan siapa yang selingkuh nih maksud Anda, Bang Hamid? Ya, dari perspektif momentum, ya, aroma persekongkolan politik itu tidak bisa dihindari. Persekongkolan untuk kepentingan sesaat dan persekongkolan yang sifatnya seketika. Betapa tidak undang-undang itu disahkan sehari sebelum pemilihan presiden, di mana pooling pendapat sudah banyak menjagokan pasangan Jokowi JK. Tiba-tiba ada undang-undang disahkan. Tetapi terlepas dari itu, kita ikuti logika aja deh. Undang-undang yang sama mengatur pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan DPRD provinsi, DPRD kota. Rejim pengaturan yang sama, kemudian prinsipnya berbeda. Ya, undang-undang yang baru dibuat itu untuk pusat adalah pemilihan antara anggota, sedangkan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dipilih berdasarkan partai yang paling banyak memperoleh suara di dewan itu. Artinya apa? Anda susah menghindari persangkaan yang mengatakan ini adalah persekongkolan di level elit untuk kepentingan sesaat. Ini susah dihindari persangkaan itu tersebut. Susah dihindari. Baik, Mbak Bu Adi silakan ada komentarnya, Anda ingin berkomentar? Jadi namanya politik ya pasti harus selalu ada manuver-manuver dan persekongkolan. Persekongkolan yang dimaksud di sini kan bisa tanda kutip untuk sama-sama menggolkan satu konsep, satu pendapat yang sama. Tentu pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam kelompok-kelompok di DPR atau dimanapun juga. Nah, karena itu saya kira bagaimana semua pihak untuk melakukan komunikasi politiknya secara elegan sehingga mampu menggolkan konsep-konsepnya. Karena kita mengatakan bahwa kita juga dulu pernah melakukan konsep atau sistem A. Misalnya pemilu dengan sistem tertutup. Nah, kemudian kita membuat dengan terbuka. Sekarang menjadi suara terbanyak. Ya, kemudian kemarin PDIP punya konsep untuk kembali menjadi tertutup. Ya, semua itu kita hormati sebetulnya. Lalu pada saat yang kapan setelah evaluasi konsep-konsep ini kemudian bisa menjadi satu konsep undang-undang yang sah untuk diberlakukan. Nah, kalau misalnya sekarang MD3, kemudian pilkada, periode berikutnya juga bisa dilakukan lagi evaluasi, perubahan-perubahan, dan itu memang selalu terjadi seperti itu. Karena memang selalu ada evaluasi terhadap apa dampak yang ditimbulkan dari undang-undang yang bunyinya sistemnya A misalnya. Bisa jadi ke depan kita mau membuka lagi bahwa pendapat PDP kemarin yang tertutup separuh atau terbuka separuh sistem pemilu legislatif kita itu benar pada saat
yang akan datang misalnya, itu juga bisa terjadi. Nah, karena masih itu, banyak opsi seperti itu. banyak opsi. Nah, kalau sekarang kita jangan terlalu meributkan sebetulnya undang-undang pilkada ini, karena opsinya itu bukan cuma satu ya, bukan hanya pilkada yang dipilih oleh DPRD, tetapi ada opsi yang lain. Nah, cuma kita ini kan banyak yang fokus kepada meramaikan kembali kepada DPRD, padahal itu juga satu sistem pemilu sebetulnya. Oke, baik. Ini kami juga akan mengajak para narasumber, juga ada pemirsa, kita simak perdebatan antara Gubernur Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo dan juga Yandri Susanto, anggota Komisi 2 dari Partai Amanat Nasional atau PAN dalam Forum Indonesia tadi malam terkait dengan perubahan sikap fraksi-fraksi di DPR pada pembahasan RUU Pilkada. Ahok melakukan itu, Ya, Bima Arya mengancam itu, ya kan? Saya nggak yakin antara konsolidasi partai dan keputusan elit. Saya mau sampaikan saja, kenapa saya agak serius soal motif. Pak Yandri jujur aja, Pak, ini ditonton rakyat Indonesia loh. Kalau Anda nggak jujur bahaya. Begini, kenapa saya sampaikan? Saya dulu pernah diamanati oleh teman-teman ini menjadi ketua pansus undang-undang MD3. Mbak, saya negosiasi agar pemenang pemilu otomatis menjadi ketua, karena dulu pengalamannya semua bernegosiasi terjadi sesuatu yang di belakang layar. Kita itu sampai meyakinkan Demokrat itu susahnya minta ampun. Tapi begitu itu melampaui pembahasannya Pileg, Demokrat menang, saya pikir Ada pendapat Mas Ganjar ada benarnya. Nah, sekarang, ini saya sampaikan, sekarang itu terjadi, silakanlah, jangan kami berempat, berdua ini aja yang menganalisis. Mas Niko analisis lah. Perubahannya ini waktunya kapan? Apakah terjadi sebelum Pilpres? Enggak. Sebelum Pilpres Anda masih setuju langsung. Jadi kalau kalau sebelum Pilpres, PKB juga tidak langsung loh Pak Ganjar. Sekarang berubah loh. Enggak usah bawa PKB. Artinya kalau kita menuduh yang belok-belok, ada juga yang belok gitu loh. Enggak apa-apa. Anda belok enggak? Kita enggak, belum. Kita enggak, sebentar. Kita memang belum mengambil keputusan. Nanti dulu. Belum pernah mengambil keputusan. Belum mengambil keputusan. Masih proses gitu loh. Enggak. Dari awal kita kan punya DEM-nya. Wong saya waktu itu masih kos di DPR kok. Sekarang saya sudah kembali. Sekarang udah pindah ke Jawa Tengah. Kan belum pernah mengambil keputusan, belum pernah. Kita Saya mau masih mengkaji lebih mendalam, Mbak Api. Jadi belum pernah ada keputusan, Pak Ganjar. Belum ada, Iya, belum tapi ada. sikap Anda kan pertama mendukung toh. Terus berubah. Langsung kan? Oke. Ya dulu karena hasil evaluasi. itu Enggak, aja. betul. Oke, baik. Enggak, sebentar. No. PAN ini memang mempelopori pemilihan langsung, tapi setelah dievaluasi 9 tahun ini Mbak Api, PAN Enggak. melihat banyak kelemahan dan kekurangan gitu. Pak Yandri, Anda evaluasinya kapan? Waktu Mbak Dem kan Anda masa evaluasi. Waktu Mbak Dem kan sudah keluar. Belum pernah PAN mengatakan harus langsung, enggak. Masih kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Waktu menyusun DEM itu kan sudah dengan argumentasi partai kan. Sampai keluar pilihan bahwa ini argumentasi saya. Enggak, belum pernah diputuskan loh Pak Ganjar. Belum. Baik. Enggak, gini Mbak, saya mau gini loh. Maksud saya publik mesti kita berikan tontonan. Perubahannya itu kapan? Periodisasi perubahan menjadi catatan penting politik karena sikap itu yang bergeser. Dan itu diawali dari pemilu dulu, kalah. Setelah kalah merubah MD3 agar PDI Perjuangan tidak jadi ketua terus DPR. Kemudian digeser kepada pilkada. Nggak tahu setelah itu apa lagi. Nggak, publik harus dikasih berita-berita jujur gitu. Oke, nah lu. Ya baik pemirsa, bagaimana tanggapan para narasumber setelah melihat cuplikan tersebut? Kita akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi. Baik, tadi diangkat mengenai RUU Pilkada. Banyak yang kemudian, kalau kita lihat dari timeline-nya, ini banyak yang berubah di tikungan seperti itu. Demokrat ini juga salah satu yang berubah. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, bisa saja. Di ujung nanti tanggal 24-25 masih bisa ada perubahan-perubahan ya. Seberapa mengejutkan perubahan yang terjadi, terutama dari fraksi Demokrat? Saya kira begini, konsep reformasi kita kan semua sudah tahu bahwa kita akan melakukan sistem pemerintahan kita yang sistemnya lebih demokratis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi tidak berarti tidak ada evaluasi terhadap sistem yang tentunya tertuang dalam undang-undang, terhadap pelaksanaan daripada undang-undang yang dibuat, apakah ini memang cocok diterapkan atau memang perlu dilakukan perubahan, atau kita 50-50 deh ya, 50-50, karena mungkin kalau kabupaten kota gesekan masyarakatnya terlalu tinggi, biayanya terlalu besar, ada yang putaran keduanya setahun 2 tahun nggak terlaksana karena nggak ada biaya misalnya. Nah, ini banyak hal yang dievaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung. Secara prinsip saya kira semualah pasti akan lebih kepada menginginkan masyarakat kita terlibat langsung dalam menentukan pemimpin-pemimpin. Jadi tidak ada itu tetapi karena ada perselingkuhan apapun ya, sebetulnya itu kan mengevaluasi tadi. Kan kalau kita mendengar bahwa mengevaluasi banyaknya biaya yang habis.
ya, dan kerjaan kita hanya pilkada terus setiap tahun, ada selalu pilkada dan terjadi gesekan-gesekan dan kerusuhan dan lain-lain. Nah, ini menjadi bagian bahwa apakah sistem kita ini sudah tepat saat ini diberlakukan atau memang masyarakat kita belum siap juga dan urgent untuk diputuskan periode DPR di periode ini menurut saya kira urgent ya, karena revisi undang-undang pilkada ini sebetulnya sudah lama ditunggu karena sudah banyak juga di situ pasal-pasal yang sudah tidak up to date. Baik, baik. Saya ke Bang Hamid. Bang Hamid, Anda mau menanggapi statement dari Ibu Andi Nurpati tadi? Bang Hamid, silakan. Ya, yang dikeluhkan kan itu kan soal biaya ya, antara lain. Kalau soal biaya, itu kan bisa diatur sedemikian rupa untuk dipecahkan. Katakanlah misalnya, itu pemilihan secara serentak, itu bisa memangkas biaya sekian persen. Jadi kalau hanya alasan biaya, antara lain, yang dipakai dasar untuk mengubah sistem pemilihan langsung ke DPR, itu tidak mendasar sebenarnya itu. Alasan gesekan-gesekan sosial, apa ada juga jaminan kalau lewat DPRD sejumlah kenyataan sebelum sistem pemilihan langsung dilakukan, juga kan terjadi gesekan pendudukan di DPRD. Di berbagai kabupaten kota juga terjadi. Ya, okay. Jadi kalau hanya itu alasannya, saya kira tidak valid. Tidak valid, baik. Tapi yang terakhir, kalau kita mau melihat kecenderungan rakyat menghendaki adanya sistem pemilihan langsung. Ini menarik karena semua dua kubu ini mengatakan mengatasnamakan kehendak rakyat. Baik, Bang Refli, bagaimana menurut ini? Saya juga bingung rakyat yang mana yang DPRD juga wakil rakyat. Ya. Baik, Bang Hamid ditahan dulu, silakan Bang Refli. Ya, saya kira kalau kita mau melihat ya, lihatlah suara civil society ya. Saya kira yang lebih mungkin tidak ada tendensi politiknya. Dan saya kira hari-hari terakhir ini kan kita lihat ya, begitu banyaknya protes terhadap rencana untuk mengembalikan ke DPRD. Nanti hari Minggu ada Car Free Day itu akan dimanfaatkan oleh civil society juga untuk berkampanye mengenai pemilihan langsung. Tetapi memang politik itu memang dinamis ya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwa politik pun ada etika ya. Ada constitutional boundary, ada batas-batas konstitusional, dan ada kesepakatan-kesepakatan tertinggi bangsa ini. Jadi kita tidak bisa kemudian atas nama politik yang dinamis tersebut, kemudian kita main seenaknya menyalip di tikungan dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya etika juga. Dan kemudian begini, saya melihat ada tren-tren positif dalam pemilihan langsung ini yang saya kira sangat sayang kemudian kita hilangkan. Ya, ya tadi saya kira muncul pemimpin out of the box ya. Memang sekarang masih minoritas, tapi kalau kita perbaiki instrumen pemilihan langsung ini ya. Misalnya bagaimana kita ada efektif law enforcement terhadap money politics dan lain sebagainya, maka dengan sistem ini akan muncul orang-orang, lebih banyak orang-orang baik. Dan saya yakin itu. Oke, itu kedepannya. Bagaimana dengan tanggal 25 September nanti? Seperti apa prediksi perubahan-perubahan? Adakah kemudian yang juga berubah di tikungan jelang 25 September sampai kemudian ini dibawa ke paripurna? Kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog di Prime News, Indonesia Corruption Watch khawatir pilkada lewat DPRD akan menimbulkan korupsi yang lebih besar daripada pilkada langsung, sebab aktor utama pada korupsi di pilkada sejatinya adalah kalangan partai politik itu sendiri. Itu dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD, potensi korupsi jauh lebih besar. Di mana saja? Ya, pertama di mana saja? Pertama dalam proses penentuan, dalam proses pengusungan. Diusung jadi bakal calon saja harus setor cukup besar, apalagi diusung oleh DPRD gitu ya. Ini pasti transaksinya bisa jauh lebih masif. Kalau kita lihat fakta korupsi yang terjadi sekarang, itu korupsi politik di mana kepala daerah bekerja sama dengan politisi dalam hal ini misalnya DPRD gitu ya, yang kemudian secara bersama-sama menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan mereka gitu ya. Dan praktek ini akan makin menjadi. Baik, saya minta closing statement dari Ibu Ani, bagaimana kemudian menjelaskan kepada masyarakat, pada rakyat, ya bahwa tidak ada misalnya skenario mengepung atau menyandera pemerintahan berikutnya, bahwa ini opsi yang ditawarkan oleh fraksi Demokrat adalah opsi terbaik bagi demokrasi dan juga masyarakat itu sendiri. Ya, kita berharap begitu ya. Jadi sebetulnya istilah untuk mengepung atau istilah lain, ya saat ini mestinya terbuka kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan komunikasi politik dengan baik, ya dengan elegan, karena politik itu kan memang selalu dinamis.
Ya, seperti yang saya katakan, pengalaman kita 2 periode bahwa meskipun berkoalisi, ya suatu saat juga ada anggota koalisi yang tidak sependapat dan mengambil keputusan di DPR yang berbeda. Begitu juga dengan sebaliknya, misalnya dengan oposisi yang saat itu selalu melakukan penentangan-penentangan terhadap sikap pemerintah, tetapi suatu saat juga mereka juga bisa cair bersama dengan pemerintah. Nah, ini yang saya katakan bahwa sebetulnya persoalan krusial ini adalah bagaimana komunikasi politik ini bisa berjalan dengan baik antara elit partai politik untuk menyelesaikan secara baik. Harapan Maksud kita Anda kan komunikasi seperti politik itu. ada maksud ke partai tertentu atau tokoh tertentu? Ya, saya kira begitu, karena ini kan kelihatannya bahwa kalau kita mengatakan ini kan ada istilah koalisi Prabowo, ada istilah koalisinya Jokowi gitu ya. Nah, bisa nggak antara 2 koalisi ini melakukan komunikasi politik dengan baik? Nah, saya khawatir kalau misalnya koalisinya Prabowo menunggu di komunikasi atau melakukan komunikasi tidak direspon di sebelah sana, koalisinya Jokowi tidak melakukan komunikasi ke sini. Nah, ini yang kita maksud bahwa di DPR itu selalu ada dinamika-dinamika pendapat dan tergantung mereka memandang pendapat mereka masing-masing yang kemudian memutuskan satu keputusan. Oke, baik. Dari Bang Refli? Ya, politik itu kan tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga nilai ya dan kesepakatan tertinggi kita. Nah, karena itu menurut saya mudah-mudahan ya DPR itu mendengar dan mau kemudian tetap kembali kepada pemilihan secara langsung yang sudah terbukti merupakan cara yang paling demokratis menurut saya untuk rekrutmen pejabat publik di tingkat daerah. Kalau seandainya dipaksakan juga dan kemudian pemilihan yang melalui DPRD yang kemudian lebih kuat, maka saya meminta SBY menggunakan legislative powernya untuk kemudian menyatakan tidak setuju terhadap rancangan undang-undang pemilu kita kada. tunggu apakah Maka SBY kemudian yang terjadi adalah kita tetap akan gitu. punya hak konstitusionalnya. pemilihan Baik. langsung. Bang Hamid, bagaimana closing statement dari Anda, Bang Hamid? Ya, closing statement saya mau fokus pada undang-undang MD3. Kalaulah MK tidak bisa menyelesaikan sampai 1 Oktober, maka ada baiknya MK membuat keputusan selah yang mengatakan DPR jangan dulu melakukan pemilihan pimpinan sebelum ada keputusan MK mengenai judicial review. Poin kedua, MK pernah memutuskan kasus judicial review tentang tata cara pemilihan pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Saat itu MK memutuskan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan ketua DPRD provinsi kota yang menggunakan format partai yang paling banyak suaranya di DPRD itulah yang ketua, itu disahkan dan konstitusional, kata MK. Harapan saya hal yang sama juga terjadi pada pimpinan DPR Iya, pusat. kesinkronan dari pola pikir politik ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hamid Awaludin atas waktunya. Konsistensi. Ya, baik, konsistensi. Bang Refli juga terima kasih atas waktunya. Tidak intervensi. Tidak, Ibu Adi Interpati, terima kasih atas waktu. Kita lihat juga bagaimana apakah SBY juga akan kemudian menjadi negarawan, tetap negarawan. Menjadi negarawan, tetap negarawan. Kita akan lihat sampai tanggal 25 September mendatang. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di